Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Baiklah teman-teman, seperti judul video ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagi yang newbie, bagi yang pertama kali atau di awal-awal mengenal Excel. Saya ingin berbagi kepada teman-teman pengetahuan tentang Excel yang paling dasar teman-teman ya. Jadi ini adalah video yang tidak direkomendasikan bagi teman-teman yang sudah melampaui tingkat pemula ya, seperti tingkat profesional atau tingkat lanjut gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat dan ingin menyaksikan juga, kami persilahkan gitu. Baiklah teman-teman, untuk pertama kali teman-teman tentu sudah tahu icon Microsoft Excel itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, Excel. Saya sudah taruh ikonnya ini atau shortcutnya pada taskbarnya saya. Jadi teman-teman mungkin juga menaruh icon Excel itu pada layar desktop, boleh jadi gitu ya, atau bisa jadi juga teman-teman menaruh icon atau shortcut Excel itu pada sini, pada start menu gitu, bisa jadi teman-teman ya. Jadi Microsoft Excel ini teman-teman itu banyak versinya teman-teman. Ada versi lama dari zaman baholak gitu ya, zaman paling lama sampai paling baru gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya teman-teman. Cuman ada perbedaan posisi dari menu, itu biasa teman-teman ya. Dan perbedaan perintah-perintah atau formula-formula, misalnya dari koma ke titik koma misalnya. Tapi itu belum akan kita pelajari sekarang ya, karena itu adalah pada tingkat lanjut. Jadi saya akan berbagi kepada teman-teman dasarnya saja dulu gitu teman-teman. Jadi saya akan menuju ke Microsoft Excel. Saya tinggal klik shortcut yang ada pada taskbar. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office Excel teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, Microsoft Excel ini adalah salah satu aplikasi dari gabungan beberapa aplikasi, yaitu Microsoft Office. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Access, juga ada Microsoft Excel ya, dan ada juga Microsoft Visio dan lain-lain teman-teman. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman yang Excel saja. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pertama dari Microsoft Excel ya. Tampilan pertamanya itu ada menu Home, ada menu New di sini teman-teman, ada menu Open, ada menu Account, ada Feedback, ada Option ya. Ini juga bisa kita lihat nanti pada menu File ketika Excelnya atau workbooknya sudah terbuka gitu teman-teman. Untuk yang pertama kali, teman-teman bisa lihat di sini beberapa template ya. Oh ya, maaf, sebelum masuk ke template, ini ada recent teman-teman. Recent dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya saya buat ya. Diurutkan dari yang terakhir kali dibuat, yang nomor 2 terakhir dibuat, sampai seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi Microsoft Excel memperlihatkan kepada saya apa file-file apa saja yang saya buat dan saya edit sebelumnya. Nah, ada di sini ya. Nah, baru kita ke template teman-teman. Di template ini teman-teman bisa buat ya, misalnya teman-teman mau membuat kalender misalnya. Ini saya klik more template ya. Atau mau membuat sesuatu yang sering dibuat lah ya, misalnya laporan bulanan misalnya, atau company profile ya misalnya. Ini kalender. Teman-teman bisa langsung klik ini nanti teman-teman. Tapi karena kita baru pemula ya teman-teman ya, kita klik blank workbook saja supaya kita lebih tahu apa-apa fungsinya, apa-apa aja yang ada di dalam Microsoft Excel ini. Oke, saya klik yang blank workbook ini teman-teman.
Ini adalah tampilan pertama teman-teman ya di workbook. Nah, paling atas ini teman-teman, paling atas ini adalah menu ya, tab ya, tab atau menu. Ada beberapa menu di sini teman-teman. Ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formulas, ada data, ada review, ada view, ada help, dan ada add-on yang bisa dimasukkan di sini teman-teman. Kalau saya kemarin masukkan Nitro ke sini karena aplikasi eksternal yang bisa saya add-on-kan ke sini gitu teman-teman. Jadi ini nggak perlu kita bahas dulu Nitro ini. Yang akan kita bahas adalah isi dari menu-menu yang ada di sini teman-teman. Nah, menu file itu isinya sama seperti yang tampilan awal tadi. Ada berbagai macam template di sini. Ada recent dokumen di sini, dokumen yang terakhir kali kita buat. Dan ada submenu lain seperti print jika teman-teman mau mencetak dokumen ke kertas atau ke PDF ya. Ada share, ada export, ada publish. Nah, yang paling sering dipakai itu teman-teman adalah save as ya. Save ini untuk menyimpan dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya, namun teman-teman mengupdate atau memutakhirkan dokumen tersebut, maka teman-teman pilih menu atau submenu save ini. Jika teman-teman baru saja bikin workbook dan mau membuat sesuatu gitu, dan teman-teman baru pertama kali menyimpannya menjadi sebuah file, maka teman-teman klik save as di sini teman-teman. Oke. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ada menu home ya. Menu home ini adalah menu tempat teman-teman bekerja ya. Di sini ada menu beranda. Home ini artinya beranda lah ya teman-teman kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, di menu home ini ada grup-grup. Nah, grup-grup itu teman-teman apa gitu ya? Apa itu gitu. Jadi di sini ada garis-garis nih teman-teman. Garis lurus dari atas ke bawah. Di sini juga ada garis lurus dari atas ke bawah. Ini adalah pembatas grup ya. Pembatas grup. Jadi dalam grup itu ada tool-tool teman-teman, tools atau alat gitu ya. Jadi dalam grup ini ada cut, ada copy. Ini alat untuk memotong, alat untuk mengcopy gitu ya. Di sini juga ada alat-alat untuk memodifikasi huruf ya. Jadi ada karakter huruf Calibri, Allegrian ya, Algerian, Arial Black. Nah, ini adalah karakter huruf yang teman-teman bisa pilih nanti dan bisa terapkan pada font yang teman-teman ketikkan nanti ya. Di sini juga ada ada besar kecil fontnya gitu, hurufnya makin besar hurufnya makin besar angkanya, makin besar pula hurufnya, makin kecil angkanya, makin kecil pula hurufnya gitu teman-teman. Nah, pada insert itu juga ada grup-grup dari tool-tool yang ada di sini teman-teman. Jadi masing-masing tab ini ada tool-toolnya yang dibagi berdasarkan grup-grupnya nanti teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kolom baris teman-teman ya, kolom dan baris. Jadi ini adalah kolom yang ditandakan dari huruf ya, huruf A, huruf B, huruf C. Ini adalah kolom teman-teman ya, sampai kolom ini ke kolom Z ya, bahkan bisa lebih teman-teman. Kalau saya tidak salah kolomnya nanti bisa menjadi kolom XFD gitu ya teman-teman ya. Ini habis Z nanti kembali ke A, AA, AB, AC gitu. Masing-masing kolom ini nanti ada turunannya AA, AB, AC, CA, CB, CC gitu ya. Nah, ke bawahnya
di bawahnya itu adalah baris teman-teman ya. Kalau baris memanjang dari kiri ke kanan, sedangkan kalau kolom dari atas ke bawah gitu teman-teman. Ini kolom, ini baris. Nah, ini baris. Kalau baris maksimal ini ada sampai ke 10.000 berapa ya? 10.000 kalau saya nggak salah 10.000 bukan. 1.048.576 baris ke bawahnya. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada kolom ini yang angka dan tidak ada juga baris ini yang huruf. Jadi kolom ini huruf, baris ini angka gitu. Itu definisi kolom dan baris. Nah, sel seperti apa gitu? Ada juga sel, kan Excel ya, ada selnya. Barangkali itu adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel gitu ya teman-teman. Kalau kita klik ini ada namanya teman-teman. Ini sel namanya. Apa nama selnya? Selnya namanya C2. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada C2. Nah, itu C2. Dari mana membuat namanya itu? Kok bisa jadi C2 gitu? Ini di kolom C. Tempatnya di kolom C dan di baris kedua, ya kan? Makanya namanya C2, teman-teman ya. Itu adalah sel. Nah, range apalagi kalau range gitu. Range itu gabungan dari beberapa sel. Ini sel, ini sel, ini sel, ini sel gitu. Ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Range itu gabungan dari beberapa sel. Cara membuat range itu teman-teman klik tahan, bawa ke bawah atau ke samping atau ke bawah dan ke samping gitu. Itu adalah range. Range itu adalah gabungan dari beberapa sel teman-teman ya. Dan range itu lebih dari satu sel itu sudah dinamakan range. Lebih dari satu sel atau ya satu sel atau lebih gitu. Dua sel atau lebih yang diblok secara bersamaan itu adalah sel gitu teman-teman. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bisa teman-teman cerna ya, bisa teman-teman tangkap dan pahami sebaik-baiknya. Terus setelah soal kolom dan baris, saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa kolom ini bisa kita perbesar, perkecil gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal arahkan kursor ya. Teman-teman bisa arahkan kursor kepada garis ya antara huruf kolom 1 dengan kolom berikutnya gitu. Setelah kursornya berubah, teman-teman klik, tarik untuk memperbesar, tarik ke kanan untuk memperbesar, tarik ke kiri untuk memperkecil gitu teman-teman. Nah, baris juga begitu. Baris teman-teman juga bisa perkecil dan perbesar. Ini memperbesar dan ini memperkecil ya. Teman-teman arahkan kursornya ke sini sehingga berubah kursornya menjadi tanda ya, tanda bahwa kita sudah bisa menarik. Teman-teman boleh klik tahan dan tarik sesuka hati teman-teman sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Baru setelah itu teman-teman sheet ya. Ini sheet. Sheet ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu adalah lembaran teman-teman ya. Jadi kalau kita analogikan ke buku ya, satu lembar itu ada 2 halaman. Sedangkan lembaran yang ada pada Excel ini atau sheet itu bisa lebih dari 2 halaman sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Sheet misalnya lembaran 1 ya kan. Ini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu. Nanti bisa banyak halaman gitu. Oh, tidak terlihat ya. Oh ya, ini sheet ya teman-teman. Jadi sebelumnya adalah sheet gitu ya. Sheet. Jadi sheet ini adalah halaman teman-teman. Maaf tadi terlewat atau ketutup. Sheet ini adalah lembaran. Teman-teman bisa edit dengan klik kanan, rename atau double klik gitu. Double klik di sini teman-teman bisa edit sesuai kebutuhan. Nah, sheet ini bisa ditambah.
Artinya lembaran ini bisa ditambah. Ini lembaran kedua misalnya. Bisa diganti namanya. Jadi lembaran kedua, lembaran pertama gitu. Nah, di lembaran kedua juga bisa banyak halaman, teman-teman. Bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan sebanyak-banyaknya ya. Itu bedanya dengan halaman yang nyata ya di buku. Kalau lembaran di buku itu bisa hanya 2 halaman. Kalau di Excel ini banyak halaman gitu di setiap lembarannya. Nah, saya contohkan cara menulisnya ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya sebuah toko nih, mau bikin catatan pembukuan ya. Jadi teman-teman di sini pada sel yang pertama ini teman-teman buat ya toko lah ya, toko listrik Bunda misalnya, toko listrik Bunda. Nah, di sini ada kolom nomor, terus ada barang, terus ada satuan, terus ada harga gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat di sini satu bohlam 5 watt misalnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ini bisa diperbesar ya, supaya bisa muat tulisannya di sini gitu ya. Itu satuannya biji, harganya 50.000 misalnya. Lalu yang kedua itu kabel listrik gitu ya. Satuannya meter, harganya 5.000. Lalu ada saklar, satuannya biji, harganya 8.000. Lalu ada kipas angin, satuannya biji, harganya 80.000. Nah, ini contoh ya teman-teman, contoh penulisan pada Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa percantik tabel ini ya. Tabel ini bisa teman-teman percantik. Yang pertama misalnya di kolom nomor ini, teman-teman bisa klik nomor ini dengan cara blok nomor sampai ke urutan nomor 4, lalu teman-teman klik home dan ada tool untuk merata tengahkan ya, center ini teman-teman bisa klik. Nah, nomornya itu sudah jadi rata tengah. Lalu antara judul kolom dengan isinya itu tidak ada bedanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada bedanya gitu, hanya bedanya di nomor aja. Biar terlihat berbeda, teman-teman tinggal klik tahan di sini atau dengan cara memblok, klik nomor hingga harga, dan teman-teman klik B ya, supaya ada perbedaannya gitu ya. Di sini bold, di sini biasa ya, reguler gitu. Jadi itulah cara penulisannya teman-teman, cara penulisan dari memakai Microsoft Excel gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, satu sel ini satu nilai gitu. Jadi sel yang ada pada C3 ini nilainya adalah bohlam 5 watt gitu. Tidak berbeda dengan nilai yang ada di D3 ini gitu ya. Misalnya teman-teman mau merubah, saat itu teman-teman tipe gitu ya, atau salah ketik, teman-teman boleh klik di sini untuk merubahnya. Teman-teman boleh di sini untuk merubahnya dan pindah ke sini ya. Pindah ke sini dan ganti jadi 10 watt misalnya. Atau teman-teman double klik di sini. Ya, sebelumnya kan 5 watt ya. Atau teman-teman double klik di sini dan ganti menjadi 10 watt gitu.
Jadi ada dua cara ya untuk mengedit masing-masing sel. Ada klik sekali dan pindah ke atas, ada klik 2 kali langsung edit di sana teman-teman ya. Itulah pengetahuan dasar untuk teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel gitu. Jadi video ini cocok untuk teman-teman pemula, tonton gitu supaya teman-teman punya dasar gitu. Sebenarnya banyak dasar-dasar yang lain ya yang masih akan kita jelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.